Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa juga kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo sobat podcast dimanapun Anda berada, masih bersama kita di channel podcast Visipol UM Lampung dengan saya Muhammad Arya Pratama yang akan menemani Anda sekalian beberapa menit ke depan. Tadi pun Ya, Po. gimana nih kabar-kabar sobat podcast kalian? Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita punya tema yang sungguh menarik kawan-kawan sekalian, yaitu tentang keutamaan ibadah di bulan suci Ramadan. Tentunya untuk membahas hal-hal yang sungguh menarik saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita, yaitu Bapak Zahra Al-Muzzaini. Selamat pagi Bapak. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Sobat podcast sekalian, beliau adalah Bapak Zahra Al-Muzzaini, Magister Manajemen. Beliau ini adalah alumni daripada Ponpes Darussalam Natar Lampung Selatan. Luar biasa kawan-kawan sekalian. Saat ini beliau berada di dosen di Visipol UM Lampung. Beliau juga sebagai pengurus daripada Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung. Kemudian juga pengurus Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam MUI Provinsi Lampung. Dan pernah bertugas juga kawan-kawan sekalian sebagai Kepala RRI di 7 provinsi dan terakhir sebagai Kepala RRI di Bandar Lampung. Nah Pak, selanjutnya langsung saja nih Pak untuk ke tema kita, yaitu keutamaan ibadah di bulan suci Ramadan. Ada nggak sih Pak, apa hubungan antara bulan Ramadan dengan ibadah itu? Kenapa banyak orang yang mengatakan bahwa ibadah di bulan Ramadan itu lebih utama gitu dari ibadah-ibadah yang lain? Bagaimana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Pertama tentu kita wajib bersyukur dengan minimal mengucap alhamdulillah. Itu syukur itu begitu. Jadi kalau diajak bersyukur nggak bicara apa-apa berarti kita nggak ikut nih. Jadi kalau kata wajib bersyukur maka ya sudah langsung baca alhamdulillah. Itu fenomena hukum sebab akibat. Harusnya seperti itu. Lalu misalnya kita diajak untuk mari kita bersalawat atas Nabi. Ya sudah, semua harus ikut itu. Kalau yang mendengar perintah itu atau ajakan itu, maka kita harus bersalawat kepada Nabi. Wajib. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Begitu fenomena sebenarnya. Sehingga sampai kepada puasa. Ngapain sih Allah ngerepot-repotin kita? Nah, pertanyaan saya kadang-kadang agak ekstrim. Kok Allah ini ngerepot-repotin kita kalau kita disuruh puasa? Puasa ini kan jangankan nahan yang tidak berurusan dengan perut, ya, nahan ngomong aja susah, apalagi kita mau nahan lapar. Nah, jadi pertanyaanmu tadi terkait dengan itu, apa sih keutamaannya? Maka saya mau analog begini. Misalnya kita punya barang lawas, ya. Barang lawas, kan puasa ini dari dulu kan katanya puasa itu adalah satu perintah dari Allah yang sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, kan gitu ayatnya kan, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kan gitu ya. Jadi diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Analognya begini, kita punya harta yang lama, yang misalnya kita punya jam lah katakanlah, jamnya mereknya Mido, zaman dulu namanya Mido Commodore deh.
Sama tahun, misalnya tahun 45 kita dapat dari orang tua. Itu ketika kita bawa ke pasar, ya, kita bawa ke pasar, kalau kita sodorkan kepada seseorang untuk dibayar, mungkin dia tidak tertarik. Dia nggak tertarik. Paling kita udah gini aja, jamnya untuk saya aja, kita makan aja. Dia ajak makan aja. Nah, itu satu orang yang ditemui. Lalu dia datang ke toko jam yang memang apa namanya berjualan jam. Lalu sampai di sana ternyata tukang jam ini kan dia bukan koleksi barang antik, ya kan? Tapi dia jual beli. Wah, karena jual beli, karena ini jam lama, ya sudah dia beli 10 juta aja. Nah, tapi ternyata ada toko barang antik yang memang mencari barang-barang seperti itu. Begitu jam itu dibawa, harganya menjadi 100 juta. Nah, berarti analog ini, kalau kita analogkan ke puasa, puasa ini sebenarnya barang bagus. Nah, kira-kira gitu bahasa Medan itu. Barang bagus itu di mata orang-orang tertentu. Makanya kenapa ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Ya kan? Bukan orang yang baru baca syahadat sekali tok waktu mau kawin aja, bukan. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, orang yang derajatnya sudah naik nih dari tingkat Islam ke tingkat mukmin. Tapi nggak cuma sampai di situ, Mas. Kalau kamu mau melakukan sesuatu yang ada di dalam Ramadan itu, kamu bisa naik lagi ke derajat namanya derajat takwa. Nah, jadi peningkatan-peningkatan seperti itu. Oleh karena itu, kenapa bulan puasa itu dianggap bulan yang mulia? Karena memang puasa itu bisa membentuk, memposisikan seseorang dari hanya sekedar seorang muslim, bisa jadi seorang mukmin, bisa jadi seorang yang muttaqi. Kalau kita mau memanfaatkan apa yang ada di bulan Ramadan. Sehingga satu hari Rasulullah pernah mengatakan, "Lau adrakal mar'u ma fi Ramadan," kalau seseorang tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan itu, latamannau dahru kulluhu Ramadan. Dia akan berkeinginan supaya semua hari-hari sepanjang tahun ini puasa semua. Karena begitu banyaknya keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Itu dulu kira-kira, Mas. Kalau begitu tadi kan disebutkan tuh apa keutamaan-keutamaan ibadah Ramadan. Lalu apa perbedaan ibadah daripada di luar bulan Ramadan dengan bulan Ramadan? Yang pertama, kalau di bulan biasa itu pahala yang kita peroleh itu hanya 1 berbanding 10. Man jaa bihasanatin falahu asyru amsalihha. 1 banding 10. Atau 1 banding 700. Ya, seperti orang yang bersedekah. Ya, itu sab'a sanabil fikul di sumbulatin mi'atu habbah. Jadi 700, 1 berbanding 700. Tapi di bulan Ramadan itu berbanding lebih dari itu. Itu di bulan Ramadan berbanding lebih dari itu. Artinya apa? Memang ketika Allah menciptakan bulan Ramadan ini adalah bulan yang tidak ada bandingnya dengan bulan-bulan lain. Karena itu disebut dengan Sayyidus Suhur. Kalau cerita pahala, dia lebih banyak pahala. Contoh misalnya, Mas, tarawih. Tarawih itu kita tidak bicara berapa yang menggunakan, itu sunnah ya. Ada yang 8, ada yang 20, ada yang mungkin 33 ya. Karena dulu zaman apa namanya Umar itu kan 36 rakaat. Nah, bagi siapa yang melaksanakan ibadah tarawih, salat tarawih itu misalnya, pahalanya ternyata ya lebih besar pahala sholat sunat pada Isya. Coba bayangkan, pahala sunat pada Isya 2 rakaat
itu kita laksanakan sholat sunnah ba'da isya, ya, itu kan masuk sunnah rawatib, ya, selain wajib rawatib. Baru ketemu dengan pahala sholat sunnah tarawih. Nah, sementara berapa besarlah kira-kira pahala sholat tarawih itu kalau dibanding dengan pahala sunnah rawatib? Pastilah lebih besar pahala sunnah rawatib. Tapi kita diperintah untuk melakukan tarawih, disunatkan untuk melakukan tarawih. Artinya pahalanya luar biasa, toh. Dan bagaimana gabungan dari sejumlah pahala yang disediakan ketika Ramadan itu, misalnya menjadi satu tempat, ya, satu komunitas pahala yang kemudian kalau kita memiliki pahala itu tempatnya di surga yang pintunya pintu khusus, ya kan? Kan kita dijanjikan masuk surga itu melalui pintu khusus, namanya pintu Ar-Rayyan atau pintu Saum. Pintunya ada pintu khusus karena memang penyediaan pahalanya itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Seperti itu, Mas. Baik. Seperti itu kawan-kawan sekalian. Sehingganya seperti yang Ustadz tadi katakan bahwa yang diajak puasa itu orang-orang yang beriman, gitu kan. Sehingganya ketika kita berpuasa lebih meningkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa, seperti itu. Sepertinya ada pertanyaan Pak dari audiens ini. Ya, silakan. Berkaitan dengan sholat tarawih tadi, yang tadi Ustadz katakan sepertinya lebih baik ba'da isya'nya daripada sholat tarawihnya, kan? Apakah berapa banyak pun kita sholat tarawih itu, apa lebih baik, tetap lebih baik sholat ba'da isya'nya gitu daripada sholat tarawihnya? Berapa banyak pun sholat tarawih gitu? Ya. Jadi begini, itu kan namanya rotib, tingkatan pahala. Tingkatan pahala utama itu adalah pasti perkara wajib. Nah, kalau wajib itu misalnya pahalanya 100, misalnya nih ya, maka misalnya pahala yang 75 itu namanya sunnah muakkad, ya, atau kalau di sholat itu namanya sholat rawatib yang 12 itu, ya. Sebelum zuhur 4, setelah zuhur 2, kemudian setelah maghrib, setelah isya, sebelum subuh, dan sebelum maghrib, misalkan. Nah, itu jumlahnya kan 12. Nah, tapi kan ba'da isya berarti itu kan masuk ke yang pahala 75, ya kan? Nah, lalu kita disunahkan di bulan Ramadan ini melakukan ibadah sholat malam berupa tarawih. Bahkan ibadah tarawih itu sebenarnya di bawah 75, Mas. Bisa dia tergolong katakanlah 50 atau 60 atau 70 misalnya, seperti itu. Makanya kenapa bagi kita yang memahami, harusnya kita tidak boleh meninggalkan sholat sunnah ba'da isya. Ya, itu dulu, karena memang itu pahalanya lebih banyak. Padahal dia cuma 2 rakaat, Mas. Sementara tarawih ini bisa 8, tambah witir dan qoblul witir 3 misalnya jadi 11. Ada yang 23, ada yang 36. Kan lebih banyak itu jumlah rakaat. Tapi kok pahalanya lebih besar rawatib. Nah, artinya apa? Pahala ini yang di Ramadan ini sebenarnya menambah pahala yang adi, yang biasa kita lakukan sehari-hari. Sehingga kenapa orang ketika masuk Ramadan itu betul-betul menjadi ahli surga yang khusus, yang tadi pakai pintu sendiri, pintu fasilitas khusus. Itu yang mereka dapatkan. Jadi bagusnya memang kita habis sholat isya terus kita melakukan sholat sunnah ba'da isya, ya, ba'diyah, baru kita menunggu waktu sholat tarawih. Amalan sebelum itu, kalau kita lihat di Lampung lah misalnya, banyak yang sebelum tarawih mendengarkan tausiah, kultum. Nah, boleh. Itu bagus sekali. Itu juga bagus, harus diikuti. Jangan enggan. Kenapa? Karena itu konsepnya adalah konsep raudhah. Raudhah itu adalah bustanun min bustanil jannah. Adanya cuma di
di Madinah, di Masjid Nabawi. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan dalam satu hadisnya, la tamurru raudhah, jangan kamu tinggalkan ketika kamu lewat raudhah, atau kamu mesti berhentilah di situ. Nah, itu dipahamkan oleh para ulama bahwa raudhah itu adalah perilaku Nabi SAW ketika mengkaji masalah-masalah agama. Makanya kalau ada pengajian, ada kultum, itu sebenarnya derajat pahalanya juga derajat pahala ketika berada di raudhah. Itu maka baiknya sebenarnya kenapa kebiasaan-kebiasaan kita di Indonesia ini hampir semua di bulan Ramadan itu berpeluang untuk menciptakan banyak pahala. Contoh lain lagi misalnya, bahwa surga itu merindukan orang-orang yang suka memberi makan orang lapar, mut'imul ja'i, ya, atau mut'imul ji'ah. Surga merindukan itu. Kan bulan Ramadan ini orang kalau mau buka itu ngirim takjil, ya kan? Ngirim takjil ke rumah-rumah, ke musola, ke komunitas-komunitas. Itu pahalanya luar biasa, ya. Dan itu bagus sekali, perilaku yang terus menambah jumlah pendapatan pahala, yang kemudian nanti fasilitas pintu surga Ar-Rayyan itu kita bisa lewat jalur-jalur cepat, ya. Kalau misalnya Mas jalan kaki karena nggak terlalu banyak pahalanya, nanti kalau ustadz yang lain dia naik buruk karena pahalanya banyak yang dikumpulkan di Ramadan. Itu. Oke, baik. Mungkin terakhir Pak, Ya. ini mungkin kita minta tips-tips nih untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam ibadah bulan suci Ramadan gitu. Ya. Sukses begitu. Ya. Tidak banyak sebenarnya. Rasulullah mengatakan, man fariha bihudul Ramadan dakhalal jannah. Siapa yang suka dengan datangnya Ramadan? Suka itu artinya kita bersyukur pada Allah SWT bahwa ini akan datang hari-hari puasa yang Allah menyiapkan banyak hal di situ. Maka kita harus senang, luruskan niat, ya. Mulailah kita berniat ketika masuk bulan Ramadan itu, katakanlah kemarin misalnya malam pertama kita berdoa. Kita berdoa, ya Allah sehatkanlah badanku, berilah aku kekuatan untuk melaksanakan ibadah di bulan-bulan puasamu, dan ampunilah segala dosa. Kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu, ya. Nah, lalu ketika habis maghrib tentu kita masuk beduk maghrib, tentu kita masuk sholat maghrib, masuk sholat isya, lalu kita mulai taraweh di hari pertama nih, ya. Nah, dari hari taraweh pertama tentu nanti di malam-malam harinya kita banyak beraktivitas. Silakan kalau yang mau ngaji, mau tartil Quran, mau melaksanakan aktivitas lain, silakan, tidak masalah. Nah, lalu nanti tentu kebiasaan baru yang diciptakan ini, di mana kita harus bangun sahur, ya kan? Ini pembentukan juga. Maka usahakan kalau masih sering kesiangan, jangan lupa pakai alarm, pasang alarm di dekat telinga masing-masing. Dibesarkan, Ya, dibesarkan suaranya supaya bangun, jangan sampai kesiangan. Kan ini media latihan. Nah, lalu kita bangun menyiapkan sahur, berdoa di waktu makan sahur, lalu kita teruskan sampai subuh. Nanti habis sholat subuh, kalau kita mau ada waktu untuk membaca Al-Quran, monggo. Karena berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan itu pahalanya juga berlipat ganda. Ya, itu kalau Imam Syafi'i itu satu hari dia 2 kali khatam Quran, sehingga sebulan 6 kali khatam. Nah, itu kata teman-teman itu kan orang dulu, kiai, ustaz. Loh, faktanya sekarang ini ternyata satu Al-Quran itu dibaca hanya butuh waktu 8,5 sampai 9 jam aja. Jadi kalau 8,5 9 jam berarti sehari logika kan bisa 2 kali khatam kan? Cuman bacanya nggak juga baru alif bata saja, kan harus cepet juga. Nah, itu baca Al-Quran. Nah, lalu habis subuh sampai kita menunggu zuhur kita sholat terus begitu. Yang penting anakku, saudara-saudara sekalian, jangan kita berpikir yang negatif. Terus saja kita untuk berbuat kebajikan
banyak memproduksi pahala, banyak mendekatkan diri pada Allah dan mohon ampunan. Dan berharap agar kita masuk surga dan bertemu dengan Allah melalui pintu Ar-Rayyan. Mudah-mudahan bisa kita capai. Saya kira itu. Oke, baik. Seperti itu kawan-kawan sekalian sobat podcast dimanapun Anda berada. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan kita menjadi orang-orang yang meningkat derajatnya, menjadi orang-orang yang bertakwa seperti itu. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah diberikan. Mungkin itu podcast kali ini, semoga bermanfaat. Dari saya Muhammad Arya Pratama, saya akhiri bisa billahi bisa bilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.